warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ini bersama Bu Anissa. Kali ini Bu Anissa akan menjelaskan materi mengenai koordinat kartesius. Sebelum masuk ke materi, tahukah kamu ada seorang ilmuwan asal Perancis yang bernama Descartes atau lebih dikenal dengan nama Renatus Cartesius. Beliau adalah seorang matematikawan yang menemukan geometri analisis atau yang biasa dikenal dengan sistem koordinat kartesius. Nah, jadi beliau adalah penemu sistem koordinat kartesius yang akan kita bahas kali ini. Oke, jadi apa sih koordinat kartesius itu? Nah, koordinat kartesius merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek atau bangun datar. Ini koordinat kartesius ketika kamu belajar ini nih sangat membantu kalian dalam untuk membaca denah ya. Nah, jadi dia merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. Ini gambarnya koordinat kartesius seperti ini. Jadi ada dua sumbu ya, sumbu X, nama lainnya adalah absis, dan sumbu Y, nama lainnya ordinat. Nih, jadi untuk menentukan koordinat ini dibutuhkan dua sumbu melintang. Yang ini yang vertikal namanya yang vertikal sumbu Y, yang horizontal sumbu X. Next. Nah, mari kita mengenal koordinat kartesius ya. Jadi tadi masih ingat ya nih, sumbu X nama lainnya adalah absis. Sumbu Y ini yang vertikal namanya ordinat. Nah, sebelah sini disebutnya kuadran 1. Kuadran 1 tuh terletak di sini, di mana X-nya positif, Y-nya positif. Jadi bisa kamu tulis titik yang ada di sini tuh X, Y. Contoh misalnya di sini ada titik, misalnya ada titik B di sini. Berarti titik B itu adalah X-nya 2, Y-nya 1, 2,1, sama-sama positif. Nah, kuadran 2 di sini letaknya di mana nih X-nya negatif, Y-nya positif. Maka bisa kita tulis di kuadran 2 itu letak titiknya adalah min X, Y. Sedangkan kuadran 3 di sini X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Berarti kita tulis min X, min Y. Kuadran 4 itu adalah X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau misalnya nih ada titik min 3, min 4 itu di kuadran mana? Di kuadran 3. Oke, karena X-nya negatif, Y-nya negatif. Seperti itu ya. Nah, di sini ada koordinat titik A. A-nya min 2,3, berarti dia min X, Y. Berarti itu letaknya di kuadran 2. Jadi koordinat kartesius itu terbagi 4 kuadran. Kuadran 1 di mana X, Y-nya positif. Kuadran 2 min X, negatifnya di X, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, next. Kita akan membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Nah, di sini contoh ada koordinat hotel, bank, kantor, pos, sekolah, dan pasar. Nah, kalau kita baca ini koordinatnya. Misalnya nih, hotel itu terletak di posisi C,5. Jadi kamu nulisnya bukannya 5,C, tapi C,5. Kenapa? Karena kalau titik itu dimulai dari X. Jadi yang sebelah sini X, Y. Jadi hotel itu C,5, bank itu berarti F,5, kantor posnya J,3, sekolahnya itu adalah J,9, pasarnya F,10. Seperti itu ya. Nah, gimana dengan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Sini kita lihat posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada koordinat kartesius, ada titik A, B, C, D, F, G, H. Nah, kita akan menghitung jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik A, kita lihat titik A ya. Titik A posisinya itu adalah 3,6. Nah, titik A ini berjarak berapa satuan dari sumbu X, berjarak berapa satuan dari sumbu Y. Kita hitung. Ini titik A, ini sumbu X.
Hitung berapa satuan jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik A berjarak 3 satuan dari titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X. Dari sumbu Y, ini titik A 1, 2, 3 berjarak 3 satuan. Jadi titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Next, misalnya titik B 4,4 ini sama cari yang beda. Yang C, titik C berjarak berapa satuan nih dari sumbu Y? Ini sumbu Y, ini C. 1, 2, 3, 4, oke sama juga ya. Terus sumbu X, ini C. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi sama-sama berjarak 4 satuan. Contoh satu lagi nih, titik D. Oke, titik D berapa jaraknya dari sumbu Y? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Berapa jaraknya dari sumbu X? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y, 5 satuan dari sumbu X. Seperti itu. Mudah ya. Oke, ini masih contoh posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada koordinat kartesius tadi dari A sampai H. Nah, di sini berdasarkan gambar ini kita bisa menyimpulkan ini ada beberapa titik yang memiliki jarak yang sama. Contohnya adalah titik D dan E. Nih, titik D sama E. Ini memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Ini sumbu X ya. Titik D ke sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Titik E ke sumbu X 1, 2, 3, 4, 5 satuan juga. Jadi titik D dan E memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X itu 5 satuan. Kemudian titik mana lagi yang jaraknya sama? Ini contohnya ada titik B sama titik C. Berjarak 4 satuan dari sumbu Y, kita lihat nih. Ini titik B, ini sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Oke, titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Titik C yang ini 1, 2, 3, 4 sama, berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Jadi seperti itu. Ada posisi titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Next. Di sini ada latihan soal. Jadi untuk siswa laki-laki ini tinggal lengkapi tabel. Di sini ini ada contohnya di sini, misalnya titik A 2,6, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y, 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Nah, berikutnya silakan dilanjutkan kerjakannya di buku latihan. Jangan lupa soalnya ditulis, tulis yang rapi, terus difoto dalam bentuk gambarnya portrait, dikirim ke Google Classroom, kumpulkannya tepat waktu ya. Jadi ini untuk yang laki-laki soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ini 1, 3, 7 soal. Jangan lupa digambar, pokoknya kerjakan di buku latihan. Untuk siswi perempuannya, ini soalnya, nah ini ada gambar koordinat kartesiusnya. Jadi siswi yang perempuan disuruh jawab pertanyaan yang ada di sini dan tambahan satu soal lagi nomor 6. Sama kerjakan di buku latihan. Oke, jangan lupa diupload ke Google Classroom tepat waktu uploadnya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi di Google Classroom atau bisa jadi langsung ke Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.